Aneka ASN merupakan nilai-nilai yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap orang dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Aneka ASN terdiri dari 5 nilai yang saling berkaitan, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merupakan suatu sikap mempertanggungjawabkan sebuah kegiatan. Apakah itu sama dengan responsibilitas? Tidak. Responsibilitas hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tapi akuntabilitas, selain menjalankan kewajiban, ada target yang harus tercapai dan ada laporan pertanggungjawaban yang harus disusun. Aspek-aspek perwujudan akuntabilitas. Yang pertama, adanya sebuah hubungan yang bertanggung jawab antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Berorientasi pada hasil. Ya, akuntabilitas mengharapkan seorang ASN yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif, serta semua hasil harus dapat terukur ya. Dalam mewujudkan nilai akuntabilitas, terdapat beberapa mekanisme yang digunakan, seperti dalam bidang perencanaan strategis berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKPD, serta terdapat kewajiban untuk menyusun SKP sasaran kinerja pegawai untuk setiap PNS. Memerlukan konsekuensi. Ya, setiap pertanggungjawaban harus ada konsekuensinya. Kalau kamu mencapai target, kamu akan dapat penghargaan, tapi kalau tidak mencapai target, maka kamu akan dapat sanksi. Aspek terakhir, yang mana aspek ini adalah tujuan utama akuntabilitas, yaitu memperbaiki kinerja ASN. Penerapan nilai nasionalisme sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai aneka. Menerapkan nilai-nilai nasionalisme bisa kita mulai dari hal-hal kecil seperti memakai batik. Memakai batik termasuk wujud nyata nasionalisme, karena dengan memakai batik, kita sudah berpartisipasi melestarikan kebudayaan bangsa dan menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia. Banyak sekali nilai sejarah dan seni yang terkandung di dalam batik. Sifat nasionalisme bisa ditunjukkan dengan mencintai produk dan hasil karya anak bangsa. Salah satunya dengan menonton video ciptaan konten kreator Indonesia yang mengangkat tema kebudayaan. Etika publik sendiri berarti refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Penerapan yang dapat kita lakukan saat bekerja adalah melayani dengan santun dan jujur, dan juga mengutamakan protokol kesehatan. Selamat pagi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibu ingin melakukan pendaftaran tanah? Baik, Ibu bisa dilakukan di loket nomor 3, silahkan. Terima kasih. Lalu mengutamakan kepentingan bersama dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Memiliki semangat kerja dan bekerja dengan baik, cepat, tepat, dan tekun. Dan datang dan pulang kerja tepat waktu. Datang pada pukul 8 dan pulang pada pukul 4. Selanjutnya, komitmen mutu. Komitmen mutu adalah berbagai upaya yang dilakukan guna mencapai penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih atau good and clean governance dan yang berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Karakteristiknya adalah yang pertama adanya penghematan,
kedua ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, lalu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, lalu terciptanya kepuasan dari semua pihak. Salah satu contoh penerapan dari komitmen mutu adalah giat belajar. Kita sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki karakter yang haus akan informasi dan giat mengembangkan diri. Dengan belajar, kualitas kita akan semakin bertambah dan memiliki nilai yang terus-menerus membaik. Belajar juga dapat mengembangkan potensi kita sehingga kita dapat menjadi aparat yang memenuhi harapan masyarakat. Dengan begitu, layanan kita akan semakin prima dan masyarakat pun akan semakin puas. Contoh kedua adalah bekerja dengan efektif dan efisien. Kita sebagai ASN harus bekerja dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Dengan begini, kinerja kita tepat sasaran dan sumber daya yang ada dapat digunakan dengan tepat tanpa adanya pemborosan. Contoh selanjutnya adalah terus melakukan inovasi. ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga lingkungan birokrasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kita dituntut untuk terus melakukan inovasi guna memudahkan masyarakat dalam menerima layanan. Contoh terakhir adalah terus melakukan evaluasi. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus terus berpikir kritis dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Hal ini agar kinerja kita terus mengalami perubahan untuk mencapai kesempurnaan. Dengan demikian, budaya asal Bapak senang harus mulai ditinggalkan agar kita dapat terus bertumbuh dengan kualitas mutu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syah. Lagi WFO apa WFH? Lagi WFH nih, Div. Kenapa? Main yuk, aku juga lagi WFH nih. Kok main? Kan ini jam kerja. Ya nggak apa-apa, nggak usah bikin story aja. Ya, tapi kan itu sama aja kayak kita korupsi. Kok korupsi sih? Uang siapa yang kita gelapin, Syah? Bukan korupsi uang sih, tapi kan korupsi waktu. Emang kamu nggak ingat nilai-nilai aneka waktu kita lansar dulu? Ah, masa sih? Kok aku lupa ya? Ya udah, aku ingetin ya. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan sistem work from home bagi para pegawai untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Ketika sedang work from home, kita tetap harus bekerja sesuai dengan aturan jam kerja yang ada di kantor. Adanya sistem WFH bukan berarti kita bisa berlibur atau bermain keluar rumah meskipun tidak ada yang mengetahui. Apabila hal tersebut kita lakukan, maka kita telah melakukan korupsi waktu kerja kita. Sebagai ASN yang patuh, kita tetap harus melayani masyarakat secara online di rumah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun sedang WFH. Aneka ASN, pondasi dasar bagi setiap individu dalam mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara. ASN bisa, Indonesia maju.